Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim al-Qur'anul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa rahmah barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi ajmain wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ila yaumiddin. Amin. Amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya di sini, tentunya dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membacakan dan sekaligus mengijazahkan sholawat Ismul A'zam yang sering dikenal juga dengan sholawat Kulhu Gaib ya. Yang mana sholawat ini disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Syekh Taqiyuddin Ad-Damsyiki Al-Hambali rahimahullah, yaitu pengarang atau pemilik kitab Aqidatul Ghaib wa Thariqur Rijalil Ghaib. Qaddasallahu sirruhu. Amin. Salawat ini di kalangan kita sering dikenal dengan Kulhu Ghaib, dengan salawat Kulhu Ghaib yang nama aslinya adalah salawat Ismul A'zam. Sholawat Ismul A'zam atau sholawat Kulhu Gaib memiliki makam atau makom sebuah doa atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar rahmat dan pertolongannya selalu tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan berkahnya kita bisa mendapatkan manfaat dari dunia sampai ke akhirat kelak. Pada zaman dahulu, sholawat Kulhu Gaib atau sholawat Ismul A'zam hanya diajarkan di kalangan ahli tasawuf atau ahli sufi ya. Karena sholawat Ismul A'zam adalah amalan yang dirahasiakan. Namun seiring berkembangnya zaman, maka sholawat ini diwedar oleh sebagian para ulama dengan cara mengijazahkan sampai tersambung kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Mudah-mudahan dengan sambungan ijazah tersebut kita mendapatkan nur yang terang benderang, yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain dari dunia sampai ke akhirat kelak. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sendiri telah mencantumkan sholawat ini di dalam kitab beliau, yaitu kitab Sa'adatud Darain. Sholawat inilah yang sering digunakan sebagai wasilah untuk bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Sholawat ini adalah untayan kalimat suci yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama 3 ayat surat Kulhu atau surat Al-Ikhlas. Yang kedua yaitu 2 ayat kalimat ma'rifat Nur Muhammad. Yang ketiga
yaitu 3 ayat rangkaian kalimat khusus untuk keberkahan hidup. Dan yang keempat 3 kalimat pembuka 3 energi nur ilahiyah, yang berarti rangkaian ayat-ayat sholawat kulhu ghaib atau sholawat Ismul A'zam ini ada 11 ayat pokok sumber energi ilahiyah. Bila kita melihat yang tidak seperti ini, maka patut dicurigai keilmuannya, karena seorang penerima ijazah sholawat Ismul A'zam atau kulhu ghaib tidak akan mungkin berani memutuskan rantai sanad yang bisa membuat semua ilmunya menjadi luntur karomahnya. Karena di zaman ini banyak sekali yang orangnya tidak mengamalkan, bahkan tidak mendapatkan dari siapa-siapa, berani memberikan ke orang lain atau mengijazahkan ke orang lain, gitu ya. Jadi kita mesti berhati-hati supaya sanadnya tidak terputus. Berbeda dengan orang yang ahli ilmu, walaupun tanpa menerima ijazah dari atasan, dari muallif atau penulisnya, tapi karena yang namanya ahli ilmu itu punya hak. Yang ahli ilmu itu adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya, bukan hanya mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Karena setiap ilmu ada satu kunci ya, yang satu kunci itu saling berhubungan dengan yang lainnya. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam menerima satu ilmu. Menurut riwayat yang dikatakan bahwa asal mula sholawat Ismul A'zam bermula dari Nur Muhammad, adalah sosok yang pertama-tama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur jamalnya Allah untuk memperkenalkan dirinya dengan zat lain. Karena sebelum Allah menciptakan makhluk, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga untuk memperkenalkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Sehingga beliau disebut Khaliq karena menciptakan makhluk, yaitu zat yang mencipta makhluk adalah yang diciptakannya. Sedangkan sholawat kulhu ghaib atau sholawat Ismul A'zam adalah salah satu pegangan para rijalul ghaib dan golongan para waliullah yang memiliki sangat banyak manfaatnya. Sebelum mengamalkan sholawat Ismul A'zam, terlebih dahulu kita tawassul atau hadiah Fatihah kepada salah satunya, yaitu dengan cara membaca ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajmain syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, ila hadrati, khususan ila hadrati abi wa ummi. Sebut nama bapak kita, nama ibu kita kalau kita mengetahuinya. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali yang dihadiahkan kepada beliau berdua. Kemudian yang ketiga membaca ila hadrati Syekh Muhammad Taqiyuddin Ad-Damsyiki wa jami' rijalil ghaib wa arwahil muqaddas wa ashabin nubuwah wa ru'usihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Yang keempat dilanjut dengan membaca wila hadrati Nabi Allah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian yang terakhir khususun ila hadrati man ajazani wa ajazam ilal muntaha syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali.
Sebelum kita mengamalkan sholawat ini, alangkah lebih baiknya kita puasa dulu. Sebelum kita mengamalkannya, kita puasa dulu selama 3 hari atau 7 hari yang dimulai dari hari Rabu ya. Dimulai hari Rabu boleh kita puasa sunnah karena Allah selama 3 hari atau 7 hari. Bahkan boleh sampai 41 hari boleh. Tidak dilarang, yang penting puasanya karena Allah, bukan karena apa-apa ya. Sedangkan sholawatnya diamalkan seikhlasnya dengan hitungan ganjil. Yang penting kita bisa istiqomah. Selama puasa kita mengamalkan sholawat ini setiap lepas sholat malam juga ya. Jadi tiap tengah malam kita bangun sholat sunnah hajat atau tahajud, walaupun hanya 2 rakaat, kemudian kita mengamalkan sholawat ini. Sholawat ini termasuk salah satu sholawat yang mempunyai asror atau rahasia yang luar biasa dan multifungsi. Multifungsi artinya bermanfaat untuk segala hajat sesuai keinginan kita. Tentunya keinginan yang baik-baik saja, karena keinginan yang jahat akan mendapatkan balasannya, yang tentunya ada efek sampingnya untuk kita pribadi dan juga untuk keluarga kita. Harusnya kita berhati-hati apabila niat kita itu tidak baik. Yaitu dapat digunakan untuk niat apa saja. Silahkan dibaca 1 kali setiap ba'da sholat fardu atau 3 kali setiap subuh dan maghrib. Jika mempunyai hajat yang besar, dibaca 100 kali. Sebaiknya dibaca malam Jumat dengan istiqomah 100 kali ya. Cara penggunaannya adalah setelah membaca surat Al-Fatihah atau tawassul tadi, baca lagi surat Al-Fatihah, baru kemudian membaca sholawat ini 7 kali. Cara seperti ini diajarkan oleh Habib Muhammad bin Ali Shihab, dan ini sangat mujarab atau sudah terbukti ya, sudah terbukti kemujarabannya atau sudah teruji. Di antara manfaat sholawat Ismul A'zam atau sholawat Kulhu Ghaib adalah, yang pertama, akan dikuatkan keimanan kita. Yang kedua, akan dihindarkan dari godaan dan gangguan setan yang selalu membisikkan kejahatan di hati kita. Yang ketiga, akan menemukan kedamaian hidup dan ketentraman dimanapun kita berada. Yang keempat, akan dikaruniai kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran serta kemudahan dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, akan diberi keselamatan mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, akan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, akan sering menerima kabar gaib dari golongan malaikat, jin, manusia, aulia, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, akan selalu mendapatkan berita baik tentang kebaikan yang akan kita terima. Yang sembilan, membuka semua ilmu apa saja agar cepat dikuasai. Yang ke-10, sebagai magnetnya ilmu. Yang ke-11, untuk membangkitkan inti sel atau cakra. Jadi salah satu pembangkit cakra atau latifah adalah salah satunya adalah sholawat ini atau sholawat Kulhu Ghaib atau sholawat Ismul A'zam. Yang ke-12, peka terhadap hal yang gaib. 13, pembuka hijab gaib. 14, pengobatan medis dan non medis. 15, bisa digunakan untuk tarik dana gaib atau harta karun ya, harta karun tepatnya. Yang ke-16, untuk pengelarisan. Yang ke-17, untuk pengasihan. 18, untuk membersihkan diri secara spiritualitas. 19, untuk keterangan batin dan ketentraman rumah tangga. 20, untuk membangkitkan tuah.
atau mengisi satu benda atau pusaka yang kita miliki. Yang 21 ya, untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, artinya untuk pengobatan. 22 untuk membangkitkan atau menguatkan tuah pusaka, berarti menambah kekuatan pada pusaka. 23 memudahkan rezeki. 24 mengalahkan atau menaklukkan musuh, baik musuh zahir maupun musuh batinnya yang tidak terlihat oleh mata. 25 memudahkan membayar hutang. 26 mengusir jin atau setan dan penyakit dari badan dengan cara dibacakan pada air dan diminumkan pada orang yang kerasukan. 27 menghilangkan rasa susah, cemas dan sedih. 28 melepaskan atau menghilangkan sihir. 29 membebaskan dari penjara. Tentunya tidak serta-merta langsung bebas, tapi dengan perantaraan sholawat ini insya Allah akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bebas. Yang ke-30 untuk menghasilkan segala hajat. 31 mengembalikan barang yang hilang atau orang yang minggat. 32 untuk menemui Nabi Khidir seperti yang sudah disebutkan tadi. 33 agar mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. 34 untuk membuat uang asma untuk keberkahan dan pengelarisan dan sebagainya. 35 untuk transfer energi penyembuhan. 36 untuk membuat air hikmah. 37 untuk membuat minyak atau benda pengobatan. 38 untuk memudahkan kelahiran dan lain-lain. Menurut Al-Maghfurlah Kiai Haji Khalil Bisri Rembang, bagi siapa yang mempunyai hajat, misalnya berniat akan pergi haji, sholawat tersebut dibaca 100 kali. Jadi apabila kita mempunyai hajat khusus, silakan diamalkan 100 kali. Sholawat ini memiliki banyak sekali faedah seperti yang diriwayatkan oleh Syekh Taqiyuddin Ad-Damsyiki, tertulis dalam kitab Sa'adatud Dhairin karya Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Nabhani. Dalam satu risalahnya tentang Ismul A'zam disebutkan faedah tasarruf dengan sholawat ini mengandung rahasia luar biasa. Yang disebutkan di dalam kitab tersebut diantaranya adalah: 1. Jika dibaca 100 kali tiap hari akan mendapatkan kedudukan wali dari aulia Allah. Artinya akan mencapai kedudukan kewalian ya, sesuai tingkatannya. Yang kedua, apabila dibaca 1000 kali tiap hari akan mendapatkan nafkah secara gaib. Dengan kata lain, bila ada keperluan, masukkanlah tanganmu ke dalam saku, maka akan engkau dapatkan yang engkau perlukan. Tentunya ini ada proses, kita harus mengamalkan dengan istiqomah dan ikhlas, maka keajaiban ini nantinya akan datang dengan sendirinya. Ini saya masih teringat dengan salah satu kakek saya ya, beliau Al-Hafidh Allah maghfilahu. Ketika beliau di perjalanan menemui anak kecil, yatim piatu dan sebagainya, padahal beliau kalau bepergian hampir tidak pernah membawa uang, tetapi ketika ada yang mau dibantu, beliau langsung memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan beliau tidak pernah melihat berapapun yang diambil, kemudian langsung dikasih. Ada yang ratusan ya, ada yang lebih ya, ada juga tergantung rezekinya masing-masing. Beliau tidak pernah melihat berapa yang beliau ambil. Anehnya saku beliau tidak pernah kosong, padahal beliau jarang membawa uang ya, tapi ketika beliau membutuhkan selalu mengambil dari sakunya. Itu aneh. Saya sendiri sampai sekarang masih masih sering ingat atas karomah beliau tersebut. Jadi salah satunya karena karomah Al-Quran ya, dan salah satunya karomah sholawat yang beliau amalkan insyaallah. Untuk membinasakan orang zalim,
3 ya, untuk membinasakan orang zalim dibaca pada malam Sabtu 1000 kali, maka engkau akan melihat keajaibannya, kebinasaannya. Hati-hati, jangan sembarangan, bisa mengenai diri sendiri. Yang keempat, untuk mencegah perampok dan musuh yang banyak. Ambillah segenggam tanah dari bawah telapak kaki sebelah kiri, bacakan sholawat ini 7 kali, tiupkan pada tanah tersebut dan lemparkan ke arah di mana musuh atau perampok berada, maka akan terjadi kebinasaan pada mereka seketika. Yang kelima, untuk mengembalikan barang hilang dan melunasi hutang. Bacalah tiap hari 7 kali. Tiap mulai 1 kali diniatkan pahala bacaannya dihadiahkan ke hadirat Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pada Rijalul Ghaib dan Ashabun Naubah, dan juga kepada pemimpin mereka. Dan berniat bila hajatmu tercapai akan bersedekah dengan makanan dan pahalanya untuk mereka, atau memberi makan orang miskin sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena barokah merekalah dan sholawat ini sehingga hajatmu tercapai insyaallah. Yang keenam, untuk sakit kepala, demam, sakit mata, migrain, dibacakan pada air mawar 7 kali dan diminumkan pada si sakit, insyaallah sembuh. Yang ketujuh, untuk melancarkan air susu bagi manusia atau hewan ternak. Ambil air dari mata air atau sumur, baca sholawat ini 7 kali, bacakan sholawat ini 7 kali, diusapkan pada teteknya dan diminum, maka insya Allah air susunya akan banyak. Kedelapan, untuk kencing tersumbat atau kencing batu dan wanita yang susah melahirkan, dibacakan seperti di atas. Yang kesembilan, untuk sesak napas, rasa takut, sering mimpi yang tidak enak atau menakutkan, masuk angin, sakit dada, TBC, sulit tidur, bikinlah air jampian seperti tadi dan diminumkan malam hari, dan diminum pada malam hari. Yang ke-10, dibaca untuk perempuan atau laki-laki agar cepat menemukan jodohnya, dibaca 7 kali pada air, kemudian diminum, pasti banyak yang menyukainya dan cepat menemukan jodohnya. Sudah dibuktikan, ini sudah tajrib ya, sudah terbukti. Yang ke-11, bila didawamkan atau diruntinkan dibaca 100 kali setiap hari selama 40 hari, maka akan menjadi seorang arif mungkin kasyaf. Kasyaf ini ya, kasyaf melebihi dari tembus pandang. Kasyaf ini ada 2. Kasyaf ada 2, ada kasyfus syaiton, ada kasyfullah. Nah, yang asli adalah kasyfullah. Sedangkan kasyaf syaitan ini adalah bantuan dari setan, jin dan sebagainya. Jadi bisa melihat perkara gaib tapi dengan bantuan setan, bantuan jin dan sebagainya. Nah, untuk mencapai kasyfullah itu jarang, karena membutuhkan kebersihan batin, membutuhkan kebersihan niat, membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Yang ke-12, untuk wanita yang menginginkan anak atau mandul, pada malam Jumat dibacakan ke air seperti di atas dan diminumkan, kemudian dicampuri oleh suaminya pada malam itu juga, insya Allah dia akan hamil. Silahkan bacakan pada air untuk diminumkan dan dimandikan. Ini yang tersebut di dalam kitab Sa'adatud Darain karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Energi sholawat ini sangat sejuk ya, tenang, seperti ada angin bersemilir di punggung ketika melakukan wirid. Yang penting ikhlas syaratnya. Jika di dalam wirid Anda didatangi sosok berpakaian jubah putih, ucapkanlah salam. Beliau adalah bangsa Rijalul Ghaib bernama Syekh Al-Arif Al-Imam As-Sayyid Muhammad Taqiyuddin Ad-Damsyiki. Tapi bisa yang lain yang datang, makanya kita harus ikhlas karena Allah. Bacaan sholawatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad, wa as'aluka bismikal a'zamil wahidi bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad
al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil azami li kulli mawjud. Salatan tuthabitu fi qalbil iman wa tuhafizunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahu li biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini bacaan sholawatnya ya. Mudah-mudahan insyaallah nanti saya sertakan juga teks Arabnya, insyaallah kalau Allah mengizinkan nanti akan saya sertakan teks Arabnya di bagian akhir. Silakan diamalkan minimal 7 kali tiap lepas sholat fardu. Sholawat ini ya, ini adalah sholat Ismul A'zam yang sering disebut, yang sering dikenal juga dengan sholawat Kulhu Ghaib. Silakan diamalkan karena Allah. Mudah-mudahan manfaatnya besar dan segera segera bisa dirasakan oleh kita dan juga bisa membantu orang yang lain. Untuk lebih jelasnya silahkan pesan bukunya yang saya tulis ya, yaitu yang berjudul Al-Muhitatul Lu'lu'ah fi Jam'is Sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya ya, Samudra Mutiara Sholawat dan Fadilahnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video yang lain ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.